Hukuman mati untuk pelaku korupsi. Ini yang ramai diomongin masyarakat setelah KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Kasus korupsi ini membuat masyarakat marah karena dilakukan seorang menteri yang seharusnya menjadi contoh dan membantu rakyat miskin. Ditambah lagi, uang yang dikorupsi adalah bantuan untuk korban pandemi. Hukuman apa coba yang pantas untuk koruptor-koruptor di masa sulit ini? Orang-orang yang tega merampok dana bansos di saat masyarakat sangat membutuhkan. Presiden Jokowi sendiri pernah bilang hukuman mati untuk koruptor, tanda kutip, bisa aja kalau kehendak masyarakat. Lalu pantaskah seorang menteri seperti Juliari menerima hukuman mati? Kita akan membahasnya dalam Quick Insight. Kasus Menteri Juliari berawal sejak ia menjalankan program bansos COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun ini. Bantuan sosial ini berupa pembagian paket sembako untuk 1,9 juta keluarga. Total bantuan bernilai 5,9 triliun rupiah dan dibagi dalam 2 periode. Dari 5,9 triliun rupiah ini, Menteri Juliari diduga mengambil sekitar 17 miliar untuk kepentingannya sendiri. KPK menduga untuk satu paket bansos bernilai 300.000 yang ia keluarkan, ia mengambil fee sebanyak Rp10.000. Fee atau suap ini diberi oleh supplier yang bekerja sama menyediakan barang bansos. Diduga supplier bansos menyerahkan 8,2 miliar ke Juliari untuk periode pertama. Di periode kedua, terkumpul fee sebesar 8,8 miliar. KPK berhasil mengamankan uang sejumlah 14,5 miliar. Bila Menteri Juliari terbukti menyelewengkan dana, ia melanggar pasal suap yaitu pasal 11 atau 12 huruf A dan B dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Namun ada juga pasal hukuman mati di pasal 2 ayat 2 UU nomor 20, di mana setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara saat negara dalam bahaya dapat dijatuhi hukuman mati. Mantan Hakim Tindak Pidana Korupsi, Asep Iwan Iryawan, menganggap KPK harus menjerat Juliari dan pelaku lain dengan pasal hukuman mati. Kecurangan pembagian bansos tidak berakhir dengan pemotongan fee saja. Menurut banyak laporan warga sejak pertengahan tahun, ada banyak kejanggalan dalam sembako yang mereka terima. Di antaranya isi paket yang semakin sedikit dan makanan yang semakin tidak berkualitas. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman dalam sebuah wawancara televisi mengatakan bahwa ada pengurangan volume dan kualitas sembako dari periode 1 sampai periode kedua pembagian. Menurut perhitungan Boyamin, paket sembako pada periode pertama dari bulan April sampai Juni hanya bernilai sekitar 206.000. Dalam periode kedua yaitu Juli sampai Desember, ia menemukan bahwa kualitas makanan seperti ikan kaleng dan beras berkurang drastis. Di antaranya, kaleng sarden lebih banyak isi air dan berasnya berwarna hitam. Adapun pengurangan kaleng sarden dari 8 kaleng jadi 2 kaleng. Alhasil ada pengurangan estimasi harga dan total nilai paket sembako hanya 163.000 yang seharusnya 300.000. Boyamin menduga bahwa hal ini dimungkinkan dengan proses pemotongan bertahap pada setiap proses pembelian barang. Ia menduga Juliari membiarkan terjadinya pemotongan tarif dari pihak pemborong sampai ke pihak subkontraktor. Kalau perhitungan Boyamin benar, berarti dampak aksi korupsi Mensos jauh lebih besar dari pemotongan Rp10.000 per paket saja. Sejak awal pandemi, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya sudah curiga ada potensi korupsi bansos COVID-19. Firly juga sebelumnya sudah mengatakan bahwa korupsi terkait dana bansos pandemi bisa dituntut hukuman mati. Maka dari itu, jangan pernah korupsi dana bantuan untuk rakyat yang sedang susah. Ia berkata, jangan pernah berpikir, coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati. Kata Firly, kondisi pandemi COVID-19 memenuhi unsur negara yang sedang bahaya sesuai ayat 2 pasal 2 UU nomor 20. Sehingga, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos. Menurut kalian, apa hukuman yang paling pantas bagi para koruptor saat pandemi? Tulis komentar kalian di bawah ya.